البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, semoga antum dalam kebaikan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang pergi ke tukang kayu itu untuk membuatkan mimbar dari pohon kayu torfa dan seterusnya. Hadis Bukhari Muslim. Apakah dalam hadis ini Rasulullah meminta apa membeli? Tolong ditunggu jawabannya. Afwan, ana lambat menjawab karena urusan sangat banyak. Tayyib. Jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelinya, dan juga tidak benar untuk dikatakan Nabi semata-mata meminta itu dari keinginan diri beliau sendiri. Apalagi kalau sampai kemudian dikiaskan, Nabi boleh minta, saya pun sebagai ustadz atau sebagai pengajar atau sebagai juru dakwah boleh meminta ke umat ini dan itu. Tidak layak dikiaskan seperti itu. Sementara dalil-dalil yang melarang meminta-minta harta orang lain atau yang semacam itu, dalilnya adalah mutawatir. Tayyib. Dengan menggabungkan riwayat-riwayat akan menjadi jelaslah urusan ini. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunan beliau nomor yang ke 1081 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma badana qala lahu Tamim ad-Dari radhiyallahu an ala attakhidhu laka mimbaran ya Rasulullah yajma'u aw yahmilu idhamak qala bala fattakhadha lahu mimbara. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin gemuk, yaitu sudah semakin tua, kemudian gemuk. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, peristiwanya ini adalah kurang lebih tahun 9 atau 10 Hijriah. Kurang lebihnya. Jadi memang di akhir-akhir hayat Nabi. Maka Tamim Ad-Dari berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah Anda untuk saya buatkan mimbar untuk Anda, wahai Rasulullah? Untuk mengumpulkan atau untuk memikul tulang belulang Anda, yaitu badan Anda. Maka Nabi mengatakan tentu. Maka dia pun membuatkan mimbar untuk Rasulullah dan sanadnya sahih. Dan sebelum Abu Dawud bahkan, yaitu kita ambil dari Bukhari dulu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau nomor yang ke 3584 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu yaumal jum'ah ila syajaratin aw nakhlah. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu setiap hari Jumat beliau berdiri bersandar kepada sebatang pohon atau secara khususnya adalah pohon kurma. Faqalat imra'atun minal ansar aw rajul. Maka ada seorang wanita atau seorang lelaki dari Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, ala naj'alu laka mimbara?" Wahai Rasulullah, maukah Anda untuk saya buatkan untuk Anda mimbar? Qul in syi'tum. Nabi mengatakan kalau kalian mau. Nah, ini tidak terjadi pertentangan. Karena boleh jadi yang menawari itu memang lebih dari satu. Maka Nabi menjawab dengan pola jamak. Kalau kalian mau, yaitu silahkan buat. Faja'alu lahu mimbara. Maka mereka membuatkan mimbar untuk Nabi. Tayyib. Ini ma'ruf sahih. Dalam sahih Bukhari dia. Dan memang sanadnya sahih ma'ruf. Tayyib. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membahas yang betul ini Nabi meminta ataukah sebenarnya orang lain yang menawari barulah kemudian Nabi meminta. Maka Al-Hafidh menyebutkan bahwasanya Ibnu Battal memberikan jawaban tentang masalah ini. Ada kemungkinan si wanita Ansor ini yang memulai untuk bertanya kepada Nabi untuk memberikan sumbangan. Yaitu apa? Menyumbangkan pembuatan mimbar. Jadi ini keinginan bukan permintaan Nabi, tapi keinginan jamaah. Nah, tatkala wanita ini kemudian mendapati bahwasanya Nabi menerima tawaran dia, boleh jadi pembantunya itu, yang tukang kayu itu berlambat-lambat di dalam bekerja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan meminta agar wanita ini segera menunaikan apa yang dia janjikan.
untuk menyelesaikan pekerjaan tadi. Karena Nabi tahu bahwasanya wanita ini suka, jiwanya suka untuk apa? Melakukan apa yang dia janjikan. Jadi tidak seperti keadaan yang kalau tidak menawari lalu kita minta ini itu akhirnya apa? Akhirnya para muslimin jadi merasa keberatan, merasa terbebani atau apa. Bukan begitu. Nabi tahu wanita ini suka karena memang wanita ini yang menawarkan lebih dahulu. Kemudian Ibnu Battal juga mengatakan, dan boleh jadi Nabi mengirimkan utusan kepada wanita itu bukan untuk semata-mata meminta, tetapi untuk memberitahukan kepadanya sifat dari mimbar yang hendaknya dibuat oleh si pembantu itu. Yaitu mimbarnya bukan sesuka hati engkau, tetapi sifat yang saya inginkan, begini, 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 kayu-kayunya dan sebagainya. Agar dia bentuknya menjadi mimbar yang demikian. Al-Hafidz setelah menukilkan ucapan dari Ibnu Battal, beliau mengatakan, perkara ini telah diriwayatkan oleh si penulis, yaitu Imam Bukhari, di bagian Alamatun Nubuwah, dengan sanad ini. Kemudian lafadznya, ala aja'alulaka mimbaro. Maukah anda, wahai Rasulullah, untuk saya buatkan untuk anda mimbar? Ini menegaskan bahwasanya memang penawaran itu datang dari jamaah, bukan dari permintaan Nabi. Boleh jadi pengajaran Nabi tadi, yaitu riwayat yang lain bahwasanya Nabi mengirimkan utusan meminta ini itu ini untuk memperkenalkan, untuk memberitahu bahwasanya buat polanya begini dan sebagainya. Baik. Atau boleh jadi Nabi itu menyerahkan urusan pembuatan mimbar ini kepada wanita yang menawarkan tadi itu dengan perkataannya in syi'ti dalam satu riwayat, kalau engkau mau. Sehingga boleh jadi tatkala Nabi menyandarkan itu, maka terjadilah kelambatan. Kita tahu mungkin apa si wanitanya juga agak lambat karena ada si pembantunya itu ada kerjaan, ada proyek lain atau apa, atau namanya udzur. Bukan karena si pembantunya itu sudah mulai bekerja dan lambat, tapi boleh jadi ada beberapa udzur yang lain. Bukan pula karena si pembantunya tak tahu bagaimana cara membuat mimbar. Kata beliau, ini adalah sisi kemungkinan yang terkuat, kata Al-Hafidz, menurut pandangan saya. Sampai kemudian Al-Hafidz mengatakan, wa fil hadis qabulul badli idza kana bi ghairi su'al. Di dalam hadis ini ada dalil bolehnya menerima pemberian apabila tanpa meminta-minta. Rasulullah tidak meminta, tetapi wanita itu atau Tamim Ad-Dari yang menawarkan, maka Rasulullah menerima. Was tinjazil wa'di mimman ya'lamu minhul ijabata wa taqarruba ila ahlil fadli bi amalil khair. Dan menunjukkan bolehnya untuk meminta ditunaikannya janji dari orang yang kita mengetahui orang ini siap untuk memenuhi permintaan tadi, permintaan untuk menunaikan janji itu, dan memang dia suka untuk mendekat kepada pemilik keutamaan dengan mengerjakan kebaikan. Jadi sama sekali tidak ada dalil di situ bahwasanya seorang dai boleh meminta sesuka hatinya atau apa kepada ahli khair atau apa. Tapi meminta agar dia menunaikan apa yang telah dia janjikan. Janji siap memberikan ini, membuatkan ini. Ya boleh kita meminta janji itu, meminta penunaian janji. Dari orang yang memang diketahui dia akan siap melakukan apa yang dia janjikan dan suka melakukan itu. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar yang pertama halaman 544. Kemudian hendaknya kita mengingat bahwasanya sebagian urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh untuk menjadi tolak ukur qiyas, yaitu para pengajar, para juru dakwah atau para asatidzah kemudian mengiaskan diri mereka dengan keadaan Nabi. Allah Ta'ala mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih dekat kepada kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ibu mereka. Ini tak boleh dikiaskan. Para ustadz kemudian mengatakan, saya lebih layak diutamakan oleh jamaah daripada diri mereka sendiri. Tak boleh. Dan istri saya adalah ibu mereka. Tak boleh. Ini kekhususan. Makanya Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mencurahkan segalanya demi menolong Nabi. Taib. Tapi Allah tidak membebani seperti itu pada yang selain Nabi, yang setelah Nabi. Demikian pula Allah Ta'ala mengatakan, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya
Lebih berhak untuk kaum mukminin mencari keridhaannya. Tayyib. Kalau memang mereka adalah kaum mukminin. Tayyib. Dan Allah tidak mengatakan kaum mukmin, para ustadz lebih berhak untuk dicari ridhonya, para guru, para asatidah, para apa itu misalkan, para mudarrisin, lebih berhak untuk dicari ridhonya. Tidak demikian. Tapi ini Allah dan Rasulnya. Tayyib. Makanya tidak layak untuk sebagian juru dakwah menjadikan dalil-dalil yang seperti tadi itu sebagai alasan untuk meminta-minta pada umat, memberatkan umat dengan ini itu. Sementara dalil yang lain jelas sekali mutawatir melarang meminta-minta kecuali dalam keadaan darurah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.